Pokoknya bangunan-bangunan hotel lama yang kayak zaman-zaman Belanda kayak gitu-gitu deh. Iya. Kebuka agak lama tuh. Sekitar 5 detik. Gue kaget. Set. Lewat. Yang mati 7 orang di sana, lompat semua ke bawah. Bunuh diri gitu. Bunuh diri 7 orang. Chan. Tapi lu pernah kesurupan? Kalau gue enggak pernah kesurupan. Mungkin ya salah satunya itu ya gara-gara mungkin ada yang jagain gue tadi. Bisa. Mungkin. Iya. Goblok, kaget anjing ya Allah. Kayak ini ya Pak, kayak OVJ lama-lama ya Pak. Kan gimmick Banyak ya. Iya. Banyak banget yang kayak gitu-gitu. Makanya kami tuh kan kayak kalau info-info gitu kan sering ya dapatnya. Terus kayak begitu udah denger info, serius masa kesurupan? Gue nggak mau dong jaga di situ, gue nggak mau dong jaga di situ. Makanya kayak pilih-pilih bioskop jadinya gara-gara kejadian kayak gitu. Ya karena kan takut kan, kalau misalnya midnight gimana? Iya, ribet-ribet sih. Kalau gue di kos-kosan sih biasanya sih. Lu di kos-kosan? Di kosan gue pernah. Gimana? Di Goblok. kosannya itu di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu di daerah Fatmawati kosan gue. Terus? Jadi tahu tuh gue kosan lu. Bukan yang ngekos bareng? Ngekos bareng. Jadi waktu itu gue kosan gue tuh sempat di atas, ya kan? Terus kosannya tuh 2 lantai gitu kan, di atas. Nah ada kosan di bawah itu kamar kosan itu nggak pernah lama ditempatin sama orang. Jadi ya selalu kosong, paling cuman kayak seminggu 2 minggu orangnya cabut, Nah terus karena waktu itu ekonomi gue masih bagus-bagusnya kan, jadi ngekos di atas dong ya kan, AC, kamar gede, biar makin di atas. Terus tahu ya begitulah lagi anjlok ya kan. Tapi lu suka posisi atas juga? Suka. Aduh suka. Jadi kayak kontennya Tuan Ranggu ya. Tuan Muda Ranggu. Iya jadi gitu tiba-tiba ya gitulah ya kan namanya ekonomi kan, pindah lah gue ke bawah. Ternyata memang awalnya gue mikir kayak anjir ngap banget nih kamar ya. Gue pikir awalnya kan karena ya udah nggak ada udara masuk atau apa kan. Ternyata kamar lain beda udaranya, hawanya beda. Jadi kamarnya tuh modelnya tuh lorong gitu, nah terus kamar, terus ada tangga ke atas gitu. Nah gue tuh di bawah situ. Nah gue pernah tuh lagi, gue mau tidur di situ. Baru beberapa hari gue nempatin kamar itu gitu, tidur nih. Oh yang bawah? Yang bawah. Gue tidur tuh, jadi si kosan gue tuh bentuknya kayak, ini gue tidur nih, ini tembok, terus ini pintu, nah di sebelah sini tuh kamar mandi. Nah tembok sini tuh ada yang ngetok, kayak duk gitu kan. Terus gue mikir kayak anjir ngapain sih ini orang berisik banget jam segini, gue mikir gitu kan. Gue diemin tuh, besokannya masih ada kayak gitu juga suara. Gue pikir orang di atas kali getarannya ke bawah kan. Tahu-tahu pas gue mikir kayak gitu ada yang ngegedor, tuh kenceng, ketukan langsung kayak dang gitu. Langsung, wah anjir apaan nih? Terus gue baru ngeliat kan, ini kan rumah samping tuh rumah kosong. Oh sampai rumah kosong? Iya jadi tembok tuh ngebatasin kosan gue, kamar gue sama rumah kosong. Terus gue langsung kayak anjir nih apaan, bodo amat nih gue cuek. Udah gue mau tidur kan, gue tidur. Baru nutup mata gini gue, tau-tau diteriakin dari sebelah sini. Lu tau gak sih kayak diteriakin kayak sumpah gue langsung anjir apaan ya? Nyalain lampu gue langsung anjir gak beres nih. Terus gue harus kerja juga tapi kan, pagi gue harus kerja. Udah deh gue harus tidur nih. Gimana caranya gue matiin lagi lampu. Gue coba buat tidur lagi, gue madep tembok. Gue miringin badan, gue selimutan, tau-tau dia ngeriakin. Tapi kali ini manggil nama gue kayak Dimas gitu. Tuh gue langsung, wah ngentut apaan nih anjir. Udah gak tidur gue. Gak tidur. Di kamar itu tuh aneh banget sumpah. Di kamar itu tuh gue sering ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Kayak paling parah. Pernah gue lagi capek banget jam 11 tuh gue baru balik. Gue tidur. Jadi deket kamar mandi tuh gue naruh TV, ada TV tabung gitu kan. Gue naruh TV tabung. Gue matiin lampu. Gue tidur deh, gue matiin TV kan, gue matiin TV. Pas banget gue matiin TV, lampu TV mati. Di belakang TV tuh ada kayak, jadi ada orang berdiri. Gue ngeliatnya kayak cewek kali, nggak tahu bajunya putih, terus rambutnya ke bawah gitu. Gue langsung anjir apaan tuh, astagfirullahaladzim. Gue sambil merem tuh, gue nyariin remote, mana remote tadi. Nomor remote, gue banget. Gue raba-raba gitu kan, gue nyari remote, gue nyalain, TV udah nyala. Gue buka mata pelan-pelan, nanti masih ada nggak ya? Oh udah nggak ada, aman. Udah gue nyalain lampu, akhirnya nggak tidur gue langsung. Itu kenapa gue bisa ngeliat jelas? Kok bisa ngeliat jelas kan gelap kamar lu, misalkan ada pertanyaan kayak gitu.
Karena si kamar mandi, iya. Lu tau pintu kamar mandi yang plastik gitu nggak sih? Iya kan lampunya kan kayak ada ngebias gitu kan. Iya. Nah itu kelihatan tuh cahayanya tuh. Tuh gue bete banget di kamar itu, sering banget gue terus mimpi. Aneh lah, tau-tau gue bangun nih. Gue nggak nyadar kalau itu mimpi. Gue bangun, gue rasanya nggak mimpi kan. Kamar mandi ya. Pas gue buka pintu kamar mandi gue buka, anjir isinya pocong semua coy. Ada 7, 8 gitu. Terus posisinya gini semua nih. Jadi pas gue buka pintu kamar mandi tuh bener-bener kayak pas gue buka pintu mereka pada kayak gini. Kayak lu ditungguin gitu. Iya, kayak lagi nungguin gue. Gue langsung anjir. Pas gue nutup pintu kamar mandi, dar itu gue bangun langsung. Lu nggak keringatan gitu waktu. Oh parah cowok, gue basah langsung anjir keringetan cowok gue. Pasti sih kalau kayak gitu. Kayak meme yang Kanye West ya. Iya pada gitu, pada kayak ngeliatin gue, nungguin gue gitu. Nungguin gue buka pintu anjir. Gue nanya sama temen gue, ada yang bisa ngeliat gitu-gitu kan. Gue tanya, gue lagi aneh nih bla bla segala macam. Emang ada di kamar lu? Oh serius lu? Serius gue. Anjing ternyata. Pengap-pengap berarti kamar lu ya? Itu pengap-pengap. Nah, yang kenapa gue bisa bilang kamar padahal sama-sama kamar bawah nih, ukurannya sama kecil gitu kan. Hawanya beda karena akhirnya gue pindah ke kamar yang sebelahnya. Setelah kamar itu kosong. Orang pindah, aku pindah ke sini deh. Pindah, gue cat segala macem, gue renov lah. Itu beda banget, adem. Kamar yang mana? Yang gue cat sendiri akhirnya. Kan satu yang wallpaper. Ya, yang sebelahnya. Sebelah yang gue cat warna-warni itu ya. Itu akhirnya gue pindah situ. Iya, pindah. Adem, hawanya beda, nggak ngap. Ini tuh ngapnya, tau gak sih lu kayak rumah kosong? Iya. Rumah kosong nih tapi kayak ngap buat kayak banyak orang gitu. Dingin gitu nggak sih? Enggak, ngap lembab. Oh lembab. Lembab ya. Kayak gitu. Yang pindah tuh yang terakhir gue nginep ya? Ya. Yang abis itu gue diputusin ya? Iya. Wah juga. Dalam ya? Itu. Banyak gue kejadian horor gue sumpah. Dulu waktu masih kecil nih, jadi ceritanya rumah gue. Gue tuh rumah dulu di Bogor. Ini rumah sendiri ceritanya. Jadi ini rumah itu dibeli dari zaman nyokap bokap gue masih pacaran. Jadi kayak dia DP rumah dulu, terus direnov segala macam udah jadi, udah rapi, tempatin lah cerita ini. Nah, sempet ada cerita waktu itu tuh gue ceritanya habis kecelakaan kan, patah nih tangan gue ceritanya. Gue bangun mau kencing. Jadi mau dari rumah gue tuh, ini kamar nih, ceritanya gue duduk nih di kamar nih. Ini gue duduk di kasur ya, kasur. Nah sini tuh pintu kamar. Jadi kalau lo keluar pintu kamar, sebelah sini tuh kamar mandi. Nah ini pintu kamar mandi nih. Ini nih, ini pintu kamar mandi. Deket banget gitu lah. Terus gue bangunin nyokap gue dong. Gue bilang kan, gue masih TK tuh. Gue bilang, Mah Dimas mau pipis, gue bilang gitu. Terus kata nyokap gue, ya udah kamar mandi aja, orang deket kok. Ya, udah tuh gue duduk sambil megangin tangan ya. Masih ngumpulin nyawa kan gue, gini aja. Nah view-nya kalau lu gini di kasur rumah gue tuh, kalau gini terus lu ngadep ke sana, pintu dengan pintu kebuka. Itu view-nya tuh lorong, terus ruang tamu. Lorong lagi, ruang keluarga, lorong lagi, dapur, dan ruang makan. Sebelah sini tuh kamar tidur buat asisten pribadi, buat pembantu. Nah jadi view-nya tapi bener-bener lurusnya tuh ke dapur. Nah pas gue lagi gini, itu ada nenek-nenek anjing. Ada nenek-nenek. Melu kan? Lu tuh, enggak. Lu tau malampir gak? Tahu. Modelnya kayak gitu, bajunya hitam. Rambutnya yang abu-abu, kusut gitu. Iya kayak gitu. Cuman bedanya kalau nenek lampir kan bawa tongkat terus bungkuk gitu kan. Kalau ini enggak tinggi, gede gitu, tegep badannya. Terus ini namanya masih bocah kan, masih polos gitu kan. Gua giniin dong. Nek, ngapain nek? Gua gituin. Nek, ngapain? Dia lagi ini, kayak lagi masak. Terus tau pas gua gituin kan, Nek ngapain? Tau dia nengok gini. Lu tau gak sih mata yang kayak, gua nggak tahu matanya bolong kah atau gimana. Pokoknya yang gua liat hitam. Celong gitu. Iya celong gitu hitam, tapi hitam bener-bener hitam, gak ada pupilnya gitu-gitu ya. Gue nggak tahu lah bolong atau gimana, matanya hitam semua. Gue nggak tahu pakai softline ya kan, gue nggak tahu. Waktu dia nengok gini dengan tatapan yang kosong, ekspresi datar tapi senyum kayak gitu. Gitu sih. Langsung, gue kaget tuh gue nggak takut, cuman kayak kaget aja. Apaan nih? Langsung bangunin nyokap gue kan, mama ada nenek-nenek. Nenek-nenek apa sih katanya nyokap gue? Ya mama temenin yuk. Udah ke mandi lah gue akhirnya kan. Kamar mandi udah kelar. Singkat cerita bangun lah gue pagi-pagi nih. Gue bangun pagi, nyokap gue manggil gue kan, Dek, semalam lihat apa? Nyokap gue nanya kan, lihat nenek-nenek, kayak gimana, kayak gini. Rambutnya kayak gimana, kayak gini bukan? Rambutnya lagi disapuin sama nyokap gue. Jadi kayak rambut rontok gitu berserakan, itu disapuin sama nyokap gue. Dan nyokap lu Nyokap gue udah tahu kalau rumah itu horor karena sebelum gue lahir itu udah kejadian aneh-aneh tuh banyak. Kayak apa sih kalau film dulu yang rumah horor? Rumah kentang itu ya? Bukan yang film horor Insidious ya? Insidious. Nah itulah kurang lebih kayak gitu lah. Yang turunan horor ya? Iya, yang abang gue soalnya pernah ngalamin apa segala macem kayak gitu.
Itu parah banget. Kalau di rumah tante gua kan emang kebetulan tuh perumahan lama ya. Terus itu emang udah ada kayak zaman-zaman Belanda udah ada. Itu dijadiin kos-kosan, besar sih rumahnya 2 hektar gitu kan. Anjir. Dan itu emang kos-kosan juga awalnya rumah, tapi sekalian kos-kosan. Bangunannya lama banget, tapi direnov habis sama tante gue. Tapi ada pohon beringin di situ, gede banget pohon beringinnya. Pernah suatu ketika gue itu sekitar, ya karena gue insomnia, gue jam 2 pagi, karena di tempat gue tidur itu nggak ada wifi-nya, nggak sampai situ, gue ke ruang tengah. Gue ke ruang tengah, gitu kan, gue ke ruang tengah, gue main handphone asik kan segala macam. Terus kayak ada om gue kan udah tua sekitar kayak umur 70-an gitu. Om gue tuh kayak dari atas tangga turun ke tempat tengah. Ngapain Mel? Kayak gitu. Gak ada main handphone, gue bilang kayak gitu. Oh, terus dia keliling ke ruangan tengah gitu. Terus dia balik lagi ke atas. Ya udah gue santai dong, gue langsung main handphone. Dan emang di rumahnya itu kayak banyak patung-patung, dia suka bali-bali gitu kan. Kayak banyak patung-patung, lu tau kan kayak barong-barong kayak gitu. Nah dia tuh banyak tuh kayak gitu-gitu di rumahnya. Emang suka ngoleksi patung gitu kan. Udah kan sekitar dia udah balik, gue beberapa jam kemudian gue tidur. Terus gue tanya sama ada yang bantu-bantu di tempat tante gue, Kak, tadi pagi dia kan tidurnya di lantai atas kan, di tempatnya om gue itu juga sama tante gue kan, karena dia ngurusin anaknya si tante gue kan. Kalau gue dibawa kamarnya kemarin, gue tanya, gue manggilnya Babe, si om gue manggilnya Babe. Kak, kemarin waktu sekitar jam-jam 2 si Babe tuh kan ke bawah ya, gue bilang kayak gitu. Soalnya kok rada aneh ya gue ngelihatnya, gue bilang kayak gitu. Dia kenapa kok cuma muter-muter, terus dia balik lagi ke atas. Muternya lama. Tapi ya gue biarin aja kan, gue mikirnya, mungkin gue mikirnya orang tua ya kan. Udah, ya kenapa yang muter-muter ya jam-jam segitu? Ngapain gitu kan, gue mikirnya, hah apaan, orang dia nggak ada kok, orang dia aja nonton TV di atas, nonton berita. Kata dia kayak gitu, orang gue yang nemenin katanya kayak gitu. Gue disuruh buat minuman obat dia, kata klorofil itu, kata dia kayak gitu. Sama gue di atas itu sama anaknya masih nonton kemarin. Kamu serius, gue bilang kayak gitu. Dia muter-muter depan gue, gitu. Gue main handphone, lu nggak lihat katanya gitu kan. Ternyata emang bener. Jadi di situ tuh ternyata ada kayak makhluk yang emang nyerupain orang yang ada di rumah itu. Dan itu udah beberapa kali kejadian kayak gitu di tempat tante gue. Kayak air keran hidup sendiri, kayak ada orang mandi jam-jam segitu. Gue nggak tahu, katanya tuh ya kayak gitu, kayak ada orang meninggal atau apa, gue nggak tahu lah, namanya juga kos-kosan kayak gitu kan dulunya. Tapi kayak orang nyerupai, dan itu persis banget. Gue nggak ada ngelihat kayak tuh kaki napak atau enggak, karena gue mikirnya emang persis banget. Kayak dia tuh, dan ternyata emang bener kan, ternyata kalau misalnya kayak makhluk halus gitu kan bisa menyerupain orang kayak bener. Gitu kan. Gue udah langsung di situ kayak udah apa gender itu ya? Iya. Nggak juga sebenarnya, jin-jin gitu juga bisa. Jin Iya kayak jin-jin gitu. Soalnya apa namanya? Gue juga pernah. Nah ini gue diceritain nyokap, jadi di rumah tuh dulu pas bokap masih di luar negeri, dia kan sempat di Myanmar kan, bokap tuh. Terus tiba-tiba nyokap gue lagi di dapur, nyuci segala macam lah, mau siap-siap prepare tidur. Itu posisi nyokap sama abang gue doang ya, abang gue udah tidur. Abang gue juga masih kecil, gue belum lahir. Terus tiba-tiba kayak lu tau gak sih orang lagi baca koran kertasnya bunyi-bunyi gitu kan, gitu kan. Terus nyokap gue kayak ke depan dong lihat ruang tamu tuh gelap. Terus kayak nyokap gue, ini siapa ya? Oh suami gue kali gitu, bokap gue gitu kan. Dipanggil sama nyokap gue kan, Pak udah pulang. Dia diem doang, terus kayak, Pak udah pulang, kok gak nyaut? Gitu doang. Mau kopi atau mau teh gitu ditanya kan. Terus dia diem doang tuh, ya udah dibikinin kopi lah. Pas ke depan nyokap gue udah gak ada. Panik nyokap gue masuk ke kamar, nelfon bokap gue. Ternyata bokap gue masih di sana, belum pulang ke Indonesia. Anjir. Mirip banget gak sih? Kayak banyak orangnya tuh ada di situ. Iya. Gue gak kuat tau cerita-cerita. Kenapa? Oh, Lebay lu. udah gerimis. Iya gerimis. Kok
Anjing. Biar cair aja. Biar cair. Biar cair. Biar kata lu tegang takut Biar gitu. nggak Iya. apa kali. Iya iya iya. Kayak mana lah kan? Iya, karena kalau kayak gitu tuh tahap kayak gitu, makanya biar nggak apa kali kan. Iya. Iya. Agak lain. Emang agak lain gue tengok, kayak gitu. Kayak podcast. Podcast agak lain. Agak lain. Udah gue tidur duluan dah, lu kalau masih mau ngobrol dah. Ya, hujan pak. Hujan pak, hujan. Hujan. Udah ngobrol aja, gue gak tau, gue capek gue bahas-bahas kayak gini, gue yang ada makin parno. Takutan orangnya. Nah, lagi agak lain lu pada. Agak lain loh pada. Udah, gue duluan ah. Mau kemana sih? Lu tadi duluan, lu sekarang gue yang Itu duluan. mah lagi pegang tuyul berpampers. Iya lu. Lu siapa lu? Turun lu. Turun lagi. Lu di sini dulu. Ngapain sih? Suruh closing. Orang jaga. Ya udah. Udah suruh closing. Udah mendingan nih, lagian juga nih udah malam kan. Nah, Ini gimana nih dia nih? Ya gue jangan deh, gue takut gue gak mau berani balik ah. Ya. Iya kan? kayak mana kan? Ngapa itu? Kayak mana kayak gitu bang? Coba lah bang pikir-pikir dulu. Ngapa itu kayak gitu? Somai nyangkut. Kirim daging pak. Biasanya nyangkut tuh daging, bakso, Ikannya ikan ini lagi. ikan pari. Ikan sapu-sapu. Itu besar. Nyangkut somai beruang laut. Maka lu nggak pakai topi sombrero sih? Iya. Ya udah gimana jadinya lu? Jadi gue gak berani balik, gue ikut aja deh gue. Nanti ikut lu dah ya. Lu Nggak dapet ginian itu. ikut gua lu. Rebutin gue kayak gitu, gue kan pengen direbutin juga gitu. Ya udah deh. Bertiga. Iyalah. Udah deh kita bagi hasil aja. Bagi- Ya. Bagi hasil. MLM kan. LM kan? Udah hari ini kita adil aja. Ya. Cikadempau. Mm-mm. Cikadempau enggak? Hah? Apaan sih? Cikadempau enggak? Apaan sih? Ya kalau misalnya lu mau di sini Cikadempau. Meledak. Artinya apa? Artinya apa Bang Messi? Udah aku mau tidur, lu mau ikut beneran? Ikut dong. Ya udah lu duluan dah nanti gue nyusul ya. Ya udah. Ayo udah. Hehehe. Sisain aja. Iya. Enggak apa-apa, gua mah aman Ya dah. udah, ikut si Sam tuh. Ya gue ikut ya. Aman-aman dah. Ya daripada gue Duluan tidur aja sendiri. ya. Ya ya ya. Ya. Gue bingung orang zaman gini masih takut setan aja. Setan takut, Cok. Hah? Oh iya. Orang masih pada takut-takut setan aja. Gue malah suka kalau ada cerita-cerita setan kayak gitu. Maksudnya kan sambil baca-baca gitu ya. Gue kadang suka baca-baca gitu soalnya di apa namanya di Google, di Twitter apa gitu ada thread-thread gitu orang pada nulis kan thread-threadan muslim. Itu pada nulis gitu. Nah, karena gue suka nih baca-baca kayak gini nih, tapi lagi mulai habis cerita-ceritanya nih. Jadi ini buat siapapun nih yang suka dengan cerita horor gitu ya kan, kali-kali aja dia punya yang namanya cerita horor ya kan, bisa langsung email aja ke emailnya si paling horor apa? Si paling horor @gmail.com atau DM ke @sabi_entertainment. Nah, atau bisa langsung datang ke sini. Kalau buat lu yang rumahnya dekat gitu kan dari daerah sini kah, apa orang-orang kompleks. Ternyata kan ada orang kompleks sini, DM aja langsung nanti bisa kita undang sini. Sekalian nemenin gua ngeronda ya kan. Karena gua ngeronda kadang berdua doang, gabut juga ya kan. Udah gua ngantuk mau tidur gua. Mau tidur dulu deh. Aduh.